memang kebun kelapa sawit bagai buah si malakama karena mereka menyerap tenaga kerja dari sini, tapi satu sisi mereka juga membuat limbah yang ada di sekitar pemukiman masyarakat. Kenapa perusahaan bisa bertahan sementara pemerintah sepertinya setiap tahun punya aksi? Nah, kalau perusahaan-perusahaan itu ya yang mensupport pemerintah, siapapun pemerintahnya disupport oleh perusahaan. Yang kita lihat, kita aksi, pemerintah juga tetap aja mensupport kegiatan mereka di belakang. Kalau di luar mereka bisa mengatakan kena denda sekian triliun atau sekian miliar. Tapi realnya kita tidak pernah lihat apakah sampai atau tidak. Hari itu, hampir seluruh kepala keluarga di Desa Jayapura melakukan panen raya. Memang, Kecamatan Bunga Raya sejak lama dikenal sebagai lumbung padi Provinsi Riau. Dari total 5.600 hektar lahan sawah di Kabupaten Siak, sebagian besarnya ada di sini. Ada 7 desa yang selama puluhan tahun mempertahankan lahan sawah mereka dari gempuran ekspansi bisnis kelapa sawit. Bukan hal mudah, karena selalu ada godaan menggiurkan yang membuat warga bisa saja beralih menanam kelapa sawit sewaktu-waktu. Tapi tidak, bagi sebagian besar warga desa Jayapura. Kecamatan Bunga Raya merupakan lumbung padi yang tersisa di daratan Riau. Inilah satu-satunya tempat di mana kita bisa melihat lahan sawah dengan hamparan yang cukup luas. Butiran padi ini ternyata tidak hanya menjadi tumpuan para petani. Kecamatan Bunga Raya bahkan menjadi pemasok beras bagi kota-kota besar selain Pekanbaru seperti Medan, Padang, hingga Palembang. Hampir setiap keluarga di sini setidaknya memiliki 1 hektar lahan sawah. Inilah yang tersisa setelah beberapa di antaranya mulai menyesali penjualan lahan mereka ke tangan pengusaha kelapa sawit. Karena masyarakat mungkin kan di waktu itu kan belum bisa, hasilnya belum bisa maksimal. Padi kan akhirnya terus dialihfungsikan kan. Karena harga sawit lebih Lebih tinggi kan gitu. Kalau sekarang kenapa Pak bertahan sama padi? Padahal kan sawit sebenarnya harganya tinggi juga gitu. Karena padi sekarang bisa maksimal hasilnya udah. Bayangkan, hampir di seluruh penjuru ujung lahan sawah ini, sebagian lahan warga telah lama ditanami kelapa sawit. Hasilnya memang menggiurkan, karena tidak ada istilah tidak laku bagi kelapa sawit di daratan Sumatera. Namun, di tengah maraknya lahan warga yang berubah menjadi kebun kelapa sawit, ternyata secercah harapan ada di Kecamatan Bunga Raya. Setidaknya untuk mempertahankan bahan pangan mereka dari kata langka. Masyarakat di sini bertahan dari manisnya tawaran berkebun sawit. Hebatnya lagi, mereka bangga dengan sisa sawah yang mereka miliki. Tapi pernah nggak sih Pak ada sawah yang akhirnya menjadi sawit atau sawit akhirnya menjadi sawah malah lebih luas lagi sawahnya? Ada juga sebagian lah gitu. Tapi ya nggak banyak kali gitu. Oh tapi ini tetap jadi Iya, ya, kalau yang lumbung. sebelah sini memang tetap untuk lumbung padi. Lumbung padi di Kabupaten Siak kan di Bunga Raya. Udah lama Iya. ini Pak? Udah lah, udah lama. Mulai pertengahan tahun 81 lah. Sejak zaman Orde Baru, pemerintah pusat telah merencanakan industri kelapa sawit sebagai salah satu devisa utama negara. Bahkan, pada tahun 1980 hingga tahun 1990, Presiden Soeharto menggalakkan pembukaan lahan besar-besaran khusus untuk komoditi ini. Dalam kurun waktu 10 tahun itulah,
sejumlah lahan pertanian warga berubah fungsi. Bahkan, lahan konservasi di beberapa wilayah turut mengalami transformasi menjadi kebun kelapa sawit. Luas dan ragam hutan Indonesia menjadikan negara kita sebagai paru-paru bumi yang telah diakui oleh dunia. Namun sayangnya, kerusakan hutan turut menjadikan kita sebagai posisi teratas negara dengan deforestasi tertinggi di dunia. Hal ini menjadi dilematis ketika industri kelapa sawit turut berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Selengkapnya dalam Indonesia. Inilah wajah sebagian besar Provinsi Riau sekarang. Pohon kelapa sawit tertanam sejauh mata memandang. Pemerintah kolonial Belanda membawa tanaman kelapa sawit dari negaranya ke Indonesia pada tahun 1848. Kemudian, pada awal tahun 1900, tanaman ini mulai dibudidayakan. Sebelum produk pertanian dan perkebunan lain naik daun, kelapa sawit telah berkontribusi besar terhadap pendapatan negara kita. Selama lebih dari 100 tahun, negara-negara di Eropa, Amerika, Tiongkok, dan India menjadi pengimpor besar kelapa sawit. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia tak pernah mengalami penurunan. Komoditi ini tumbuh secara stabil dengan angka pertumbuhan sebesar 7 hingga 8%. Dari sinilah Indonesia menerima devisa hingga miliaran dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 misalnya, Indonesia menerima hampir sebanyak 400 triliun rupiah dari produksi minyak kelapa sawit saja. Dalam kurun waktu 10 tahun, sejak tahun 1998 hingga tahun 2008, total luas lahan kebun dan produksi minyak kelapa sawit Indonesia meningkat 3 kali lipat. Total luas lahan kebun dan produksi minyak kelapa sawit Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan 2/3 lahan dan produksi minyak kelapa sawit dunia berasal dari negara kita. Sementara, lahan dan produksi negara lain jika ditotal seluruhnya hanya mampu memenuhi sepertiga kebutuhan dunia. Provinsi Riau adalah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. 20% dari 15 juta hektar lahan kelapa sawit Nusantara ada di wilayah ini. Dari 3 juta hektar lahan kelapa sawit di Riau, lebih dari 10%-nya terlibat konflik lahan dengan masyarakat. Sementara, lebih dari setengahnya menjadi sumber munculnya titik api dari kebakaran hutan yang terjadi selama ini. Selain itu, rata-rata dalam setahun ada 5 kali bentrokan antara masyarakat dan perusahaan terkait klaim lahan. Kalau sudah begini, masyarakat hanya bisa pasrah dengan kekuatan hukum yang seringkali tak sebanding. Dalam kurun waktu 10 tahun, sejak tahun 2000 hingga tahun 2010 saja, Indonesia telah kehilangan 8,8 juta hektar hutan. Yang menyedihkan, selama 50 tahun terakhir, sudah lebih dari 75 hektar hutan di negara ini yang habis berganti menjadi kebun kelapa sawit. Sebenarnya yang punya itu lebih banyak orang lokal atau asing
Kalau Atau- sawit mandiri masyarakat lokal itu dikit. Lebih banyak karena perizinan itu pemerintah yang punya, diizinkan kepada pemilik modal. Pemilik modal itu banyak juga dari asing. Dan kenapa perusahaan bisa bertahan sementara pemerintah sepertinya setiap tahun punya aksi gitu? Iya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan itu yang mensupport pemerintah, siapapun pemerintahnya disupport oleh perusahaan. Dari sekitar 300 perusahaan industri kelapa sawit yang memiliki perkebunan di Indonesia, lebih dari setengahnya merupakan milik asing. Sebagian besar merupakan afiliasi dari perusahaan milik Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Tapi tetap yang kita lihat, kita aksi, pemerintah juga tetap aja mensupport kegiatan mereka di belakang. Kalau di luar mereka bisa mengatakan kena denda sekian triliun atau sekian miliar. Tapi realnya kita tidak pernah lihat apakah sampai atau tidak. Dalam hal-hal di sidang-sidang walaupun dibuktikan bahwa memang benar itu lahan perusahaan, tetap aja hanya untuk jadi jatuhnya kayak menggembirakan teman-teman yang aktivis gitu loh. Bahwa benar ini salah, pemerintah putuskan salah dengan denda sekian. Tapi setelah itu sebenarnya ada tindak lanjut nggak sih? Kita ngawal juga sampai sekarang nggak ada artinya. Kita Nggak ada, kawal tetap tidak ada artinya. Tetap lahan jalan. Karena cabut izin, sekedar cabut izin nama perusahaan, bukan cabut izin konsesinya. Konsesi tetap jalan, nama perusahaannya diganti. Memang pada awalnya, sawit menjadi upaya untuk memperkuat perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat. Namun kenyataan berkata lain, ekspansi lahan kelapa sawit justru seringkali mendatangkan masalah. Desa-desa telah berubah menjadi kebun. Tanah-tanah rakyat tidak lagi menjadi milik masyarakat. Sejak tahun 1980-an telah muncul kasus-kasus penyerobotan lahan masyarakat, sehingga devisa yang negara dapat tak sebanding lurus dengan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Di sini patokan pertama ini larinya ke sini, Berarti sungai harusnya adanya di sini, di sini ke mengarah ke arah sana. sana. Tapi sekarang sudah nggak ada. Sungai nggak ada lagi gitu. Udah lama itu. Udah